di sini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kan kita udah belajar tentang sudut-sudut istimewa yang udah kalian tulis di catatan kan. Yang kita tahu sudut-sudut istimewa itu ada 5. Yang pertama 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, gimana kalau kita untuk mencari sudut-sudut yang lain seperti 120 derajat, berapa nilainya, 300 derajat, kita kan harus tahu juga. Jadi sebelum kita masuk materi itu, sekarang kita harus tahu tentang sistem kuadran ya. Nah, sistem kuadran itu kalau dari arah jarum jam dia dari kiri ke kanan, kalau untuk sudut itu dari kanan ke kiri. Nah, di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan di sini 360 derajat. Ini ada di buku kita ya, di halaman 9. Nah, ini merupakan kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini dari kuadran 1 ini kita dapat ya, dari 0 derajat ke 90 derajat ini merupakan kuadran 1, dari 90 derajat ke 180 derajat itu kuadran 2, dari 180 derajat ke 270 derajat merupakan kuadran 3, dan dari 270 derajat ke 360 derajat ini merupakan kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini semua nilai perbandingan trigonometri itu bernilai positif, semua positif ya. Nah, untuk di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya kemudian untuk di kuadran 2 yang positif ini nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya sin. Hanya sin yang positif dan kebalikannya yaitu kosekan. Nah, kemudian yang di kuadran 3 yang positif hanya tan. Dan kebalikannya yaitu kotangen. Dan yang di kuadran 4 yang positif itu hanya cos dan kebalikannya yaitu sekan. Nah, kemudian di saat nanti pengerjaan, nanti kita masuk ke dalam contoh ya, itu untuk di kuadran 1 bisa mendekati 0 dan 90 derajat. Nah, untuk di kuadran 2 bisa mendekati 90 derajat dan 180 derajat. Di kuadran 3 bisa mendekati 180 derajat dan 270 derajat. Kemudian di kuadran 4 nanti yang mendekati 270 derajat dan 360 derajat. Nah, sebelum kita masuk contoh, ini yang harus kita ingat ya. Nih, jika nanti mendekati 180 derajat dan 360 derajat, maka nilai perbandingannya itu tetap. Seperti misalnya sin ya tetap sin, cos ya tetap cos, tan ya tetap tan. Tapi nanti kalau kita pengerjaannya mendekati 90 derajat dan 270 derajat, maka sin berubah menjadi cos berubah menjadi sin, dan tan berubah jadi kotangen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh untuk di kuadran 1 ya. Kita masuk di kuadran 1 terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh. Ubahlah perbandingan trigonometri berikut menjadi perbandingan trigonometri sudut penyikunya. Nah, karena ini masih di kuadran 1, jadi semuanya masih bernilai positif ya. Sinnya masih positif, cosnya masih positif, tannya masih positif. Nah, di sini sin 43 derajat. Nah, sin 43 derajat sama dengan sin. Nah, yang kita pakai 90 derajat kan? Yang mendekati ke 43 90 derajat. Nah, yang kita gunakan karena ini masih di kuadran 1, jadi yang kita gunakan yaitu yang 90 derajat. Nah, jadi 90 derajat 90 dikurang berapa yang hasilnya 47 kan. Jadi sin 90 derajat dikurang 47 derajat. Nah, karena kita menggunakan 90, tadi kan Ibu bilang kalau kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka sin berubah menjadi cos. Nah, jadi sini berubah jadi cos. Jadi ini cos, ini jadi cos kan. Nah, ini 90 derajatnya diabaikan, negatif positifnya kita abaikan, ini sisanya tinggal 47 derajat. Jadi sin 43 derajat sama dengan cos 47 derajat. Nah, contoh yang kedua, cos 25 derajat sama dengan
cos. Nah, kita pakai 90 derajat karena masih di kuadran 1 ya. 90 derajat dikurang 90 kurang 25 berapa? 65 kan. 90 kurang berapa yang hasilnya? 25. 90 kurang 65 derajat sama dengan cos tadi, karena ini kita menggunakan 90 derajat maka berubah menjadi sin. Jadi sin 65 derajat. Nah, kemudian tan 65 derajat sama dengan tan 90 derajat dikurang 25 derajat sama dengan berapa? Tadi tan berubah menjadi kotangin. Jadi kotangin 25 derajat. Nah, contoh yang D. Kotangin 30 derajat sama dengan kotangin 90 derajat dikurang 53 derajat sama dengan kotangin berubah jadi tan. Jadi tan 53 derajat. Kemudian kosekan 28 derajat sama dengan kosekan 90 derajat dikurang 62 derajat sama dengan sekan 62 derajat. Nah, kotangin jadi tangen, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan. Nah, sekan 41 derajat sama dengan sekan 90 derajat dikurang 49 derajat. Nah, jadinya apa? Sekan jadi kosekan 49 derajat. Nah, kemudian kita masuk di kuadran kedua. Nah, contoh di kuadran kedua itu misalnya sin 112 derajat. Sin 112 derajat. Nah, sin 112 derajat sama dengan tadi kan kalau dia menggunakan, kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin kan. Jadi sin 180 derajat dikurang 68 kan 180 dikurang berapa yang hasilnya 68. Nah, berapa? Yang hasilnya 112. Jadi 68 derajat kan. Jadi 180 derajat dikurang 68 derajat sama dengan. Nah, tadi Ibu bilang kalau menggunakan 180 derajat, nilai perbandingan ininya masih tetap sin ya. Nilai perbandingan trigonometrinya tetap sin. Jadi sin 68 derajat ini diabaikan, ininya diabaikan, jadi tinggal sin 68 derajat. Nah, untuk cos 135 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurang berapa yang hasil 45 yang hasilnya 135. 45 derajat. Kalau susah 180 dikurang 135 hasilnya 45 derajat sama dengan. Nah, tadi di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Jadi cosnya jadi negatif. Kenapa nilainya tetap cos, Bu? Karena kita menggunakan 180 derajat. Di kuadran 2 kita menggunakan 180 derajat. Jadi dia sama dengan tetap masih cos ya. Tapi kalau ini nanti di 90 derajat baru kita menggunakan ininya, kita tukar ya. Jadi 45 derajat dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke kuadran ketiga. Ini contohnya. Nah, contoh yang A sama yang B aja ya. Di sini sin 215 derajat. Nah, sin 215 derajat. Nah, yang di kuadran 3 tadi yang positif hanya apa? Hanya tan ya. Ingat, hanya tan. Nah, Ibu kasih contoh yang A sama yang C ya. Nah, sin 215 derajat sama dengan sin ya. Ini kita pakai yang mendekati 215 derajat, bisa juga 180, bisa juga 270. Kalau 270 berarti dikurang, terserah kita mau pakai yang mana, yang penting yang mendekati. Bisa juga pakai 180, bisa juga 270, terserah mau yang mana ya. Jadi sin 180 derajat ya, 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 215 derajat? 35 derajat. Nah, yang kita tahu bahwa di kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotangin. Jadi ini jadi minus. Nah, karena kita menggunakan 180 derajat, maka nilai perbandingan masih tetap sin. Ya, tapi kalau kita gunakan yang 270 derajat yang dikurang berapa yang hasilnya 215. Nah, ini bisa berubah menjadi cos ya, karena ini kita gunakan 180 derajat jadi ini tetap sin.
tetap sin. Jadi sin 35 derajat. Nah, untuk yang C, tan 230 derajat sama dengan tan 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 230 derajat? 50 derajat. Jadi tan sama dengan, kenapa dia nggak negatif, Bu? Karena berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotangin ya. Jadi tan 50 derajat. Nah, kemudian kita masuk ini contoh di kuadran keempat ya. Nah, sin 280 derajat. Sin 280 derajat. Nah, kita tahu di kuadran 4 yang positif hanya cos ya. Hanya cos. Nah, ini kita menggunakan 360 derajat, berarti nilai perbandingannya nanti tetap. Ya, sin 280 derajat sama dengan sin 360 derajat dikurang 80 derajat. Iya kan? 80 derajat. Maka karena yang positif hanya cos, maka ini berubah jadi negatif. Ya kan? Ini di kuadran keempat ini jadi negatif. Karena menggunakan 360 derajat, maka nilainya tetap sin. Nilai trigonometrinya tetap sin 80 derajat. Nah, itu di cos 316 derajat sama dengan cos dikali 360 derajat dikurang 44 derajat sama dengan, nah karena menggunakan 360 derajat ini tetap cos. Kenapa dia positif? Karena di kuadran keempat yang positif hanya cos dan sekan, jadi cos 44 derajat.